Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan tiap tahun saya beli 20%. Pasti si pabrik langsung menjualnya murah. Nah, si Pasar Jaya tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Berapa persen saja lah untuk bisa operasional. Langsung bolpen ini dijual ke pedagang di pasar kita, sehingga kita memotong semua jalur distribusi. Jadi Bapak Ibu yang dagang ini akan mendapatkan barang langsung dari pabrik. Kalau langsung beli nggak bisa, karena volumenya kekecilan kalau per toko. Tapi kalau kami yang beli, tentu volumenya besar. Tapi kami juga tidak sembarangan bisa dibeli orang, hanya pakai kartu anggota Pasar Jaya yang harus beli. Nah, kalau ada untung, perlu bayar nggak tiap bulan? Ya harus bayar. Namanya juga gotong royong kan. Nanti yang udah mampu, udah bisa untung, udah rame, kita minta dia bayar. Nanti kalau yang belum mampu, ya kita akan bantu subsidi. Jadi barangnya murah, pinjam uang banknya juga murah. Bank DKI saya kasih permintaan saya, tolong bantu pedagang kecil ini 1 triliun setahun. Nggak sanggup. Bukan dia nggak sanggup, nggak ada uangnya. Dia ada uang, dia cuma mampu menyalurkan 300 miliar. Saya tanya kenapa? Yang mau dipinjemin nggak jelas siapa katanya. Kenapa nggak jelas? Karena para pedagang kita itu atau Bapak Ibu yang usaha kecil tidak pernah menaruh uangnya di bank. Makanya saya paksa pedagang kaki lima di jalanan pun sekarang dengan UMKM harus punya kartu bank dan nyetor uang ke bank. Saya lagi minta Bank DKI untuk menggerakkan ibu-ibu jadi tukang tagih pakai edisi, karena pedagang PKL sampai malam dagang uangnya kan bank udah tutup, mau nyetor kemana? Besok pagi dia mulai jualan, banknya juga belum buka. Nah, kalau ada ibu-ibu tukang nagih nyetor ke ibu-ibu bawa uang itu nyetor ke bank dengan bukti langsung edisi komputer gitu, elektronik data apa tuh, capture istilahnya ya. Punya seperti ini, tentu semua uang hasil kerja Bapak Ibu walaupun tukang gerobak sayur itu akan masuk ke bank. Waktu masuk ke bank, kami tahu arus kas keuangannya. Orang ini besar pasak daripada tiang atau bukan, ya kan? Tukang beli handphone apa bukan? Dapat uang buat modal apa bukan? Di situ kami bisa nilai orang ini jujur atau tidak. Nah, kalau dia jujur, pedagang misalnya nasi lontong, gerobaknya udah jelek, kita mungkin berani kasih dia 5 juta buat modal, mungkin 10 juta, mungkin anaknya bisa langsung usaha lagi. Nggak ada di dunia perbankan mana yang pinjam uang 5 juta lalu dapat gerobak aluminium 7 juta. Ada nggak itu cerita kayak begitu? Nggak ada. Itu baru ada di pemerintah. Jadi kita akan berikan aluminium gerobak yang baik 7 jutaan itu Pak ya, 7,8 juta stainless steel. Kita udah dimakan cacing, itu gerobaknya belum karat juga karena full stainless steel. Jadi istilahnya kalau dia nggak mau pakai lagi, ya kasih anaknya, menantunya mau dagang. Saya ingin di Jakarta ini semua orang harus bisa dagang, harus ada usaha. Tapi kalau nasibnya memang jadi kuli gimana? Nah, ini pertanyaannya ini. Kalau jadi kuli, Bapak Ibu pilih jadi kuli, jadi pegawai, gaji 5 juta, tetapi biaya hidupnya 4,99 juta, atau gaji 3,5 juta, biaya hidupnya hanya 2,5 juta. Ya saya mending pilih gaji 3,5 juta, asal biaya hidup saya hanya 2,5 juta. Nah, gimana caranya biaya hidup Bapak Ibu kami tekan? Itulah sembako yang akan dibuat dari Pak Arif, Pasar Perkulakan, Keramat Jati. Nanti saya harap tiap lokasi ada, sehingga para pedagang membeli bahan-bahan sembako itu langsung harga pabrik. Apa itu sembako? Bukan cuma beras udah relatif baik. 5 tahun terakhir harga beras relatif kami bisa kendalikan.
Di Cipinang kami sudah punya mesin untuk moles, bikin putih, nyampur, patahan berapa, sudah ada mesinnya dengan produk food station. Saya harap 2 bulan ke depan kami sudah bisa packaging juga untuk gula, termasuk proses gula yang kuning, yang mau putih, kita udah ada prosesnya. Gula oke, tepung kita tinggal belilah, ya kan? Apalagi minyak goreng, kita pun udah ngepak minyak goreng, kita mulai produksi. Apalagi yang kita pikirkan, sapi kita sudah bikin sapi yang beku buat anak pemegang KJP mulai tahun depan. Satu anak mulai beli 1 kilo sebulan hanya 39.000. Lalu 1 ekor ayam hanya 10.000, supaya anak-anak sekolahnya pintar, makan gizinya baik. Lalu kita juga pengen kendalikan telur. Tadi ada ayam, lalu 2 ini apa? Mungkin Bapak Ibu nggak pernah pikir sembako itu, termasuk cabai merah dan bawang. Kami pun mau kendalikan. Kami sudah siapkan konstoran di Dharma Jaya. Nah, sehingga dengan pasar seperti ini, zaman Orde Baru nggak ada yang jelek semua loh. Jangan salah juga Bapak Ibu ya. Saya banyak belajar sekali dengan manajemen Pak Harto mengendalikan Bulog. Saya punya teman banyak yang tua-tua, mereka berteman dengan Pak Harto. Dulu kalau Pak Harto dengar di Sulawesi Utara gudang Bulog lagi kosong, pedagang udah langsung otaknya apa tuh enggak? Kita jual mahal karena pemerintah tidak ada beras Bulog. Itu bisa tengah malam, ini bisa kayak Pak Wiranto masih hidup. Pak Wiranto itu ajudan. Tengah malam langsung perintah Pak Wiranto, isi beras di pesawat Hercules di Halim, terbangkan tengah malam ini juga ke Manado. Begitu besok pagi, undang semua pedagang beras, lihat itu gudang Bulog. Mereka kan dapat informasi nggak ada beras kan. Begitu pagi lihat gudang Bulog penuh, berani nahan barang nggak kira-kira? Langsung ciut hatinya. Nah, ilmu ini yang saya contek kemarin. Makanya lebaran kemarin beras nggak naik. Saya bilang sama pengusaha, saya punya 200.000 ton beras. Kalian kalau tahan beras, nggak mau jual, kok sikat tuh semua. Langsung lepas. Packaging masih tergantung orang, masih berlaku juga. Mau pasang mesin, lepak sendiri. Ciut ya, kita Cipinang begitu besar gudangnya. Siapa yang mampu di tengah kota bangun gudang mesin beras ke beras? Nggak sanggup orang, beli tanah berapa duit? Kami tidak beli tanah. Nah, sama juga konsep seperti pasar ini. Saya harap semua pasar, kalau yang cukup besar, di atasnya harus rumah susun. Lebih tepatnya apartemen, kalau kata orang BI kemarinnya. Kami bangun itu bukan kelas rumah susun, apartemen. Udah kayak Singapura, 36 meter persegi, green building, bangunan yang hijau, artinya itu sirkulasinya baik, pemakaian listriknya kecil. Hanya bayar berapa? Ya 5.000 sampai 15.000 sehari. Oh mahal dong, 50.000 kalau 15.000. Enggak, anakmu dapat KJP, SMA dapat 800.000, 600. Bisa belanja di pasar, di Carrefour lagi, bisa belanja daging murah lagi. Anakmu dapat bersekolah. 5.000 orang, 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan kita urusin. Pelatihan, modal kerja. Jadi harusnya anak-anak ada perpustakaan. Itu untung, ini inkubator. Makanya saya juga bikin kayak absen sekolah. Jadi rusun yang baru tiap minggu Bapak Ibu harus tempel sidik jari, kecuali jempolnya dipotong atau agak dimainkan gitu ya, kayak film Mike Tyson, saya nggak tahu lah. Supaya saya tahu ini rusunnya udah disewakan atau udah dijual. Kalau udah dipindah alihkan ke orang lain, saya penjarakan. Saya penjarakan, nggak ada urusan. Karena ini uang rakyat, nggak ada main-main. Terus otot marah-marah lagi. Aku udah sering dimarahin orang biasa-biasa aja. Kok marahin lu balik? Saya lebih galak kalau marah-marahin. Orang benar kok. Nah ini pasar yang mesti diberesin. Ya saya harap semua bahan kebutuhan pokok, kebutuhan hidup kita turun. Karena kesehatan sudah membaik. Kesehatan kita sangat baik. Bapak Ibu mungkin nggak sadar, orang Jakarta Selatan, kalau Bapak Ibu kagak ngerokok, kagak minum yang aneh-aneh gitu ya,
Jangan yang cap tikus, cap kolombus, cap apa, bawa motor nggak lawan arus. Orang selatan ini bisa hidup sampai 79 tahun umurnya. Ini rata-rata 79 tahun. Jadi kalau bapak ibu ada yang meninggal keluarnya di bawah 79 di selatan, berarti dia termasuk kurang jaga kesehatan. Jadi dia harus banyak check up. Indeks pembangunan manusia Jakarta tahun lalu telah mencapai 78,99. Apa itu indeks pembangunan manusia? Lamanya orang bisa menikmati pendidikan, itu otak, lamanya orang bisa hidup, dan daya beli. Nah kalau saya terjemahkan gampang, pelajaran-pelajaran gitu. Gimana penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Nah ini ada nilainya. Di seluruh dunia namanya Human Development Index. Bahasa Indonesia itu indeks pembangunan manusia. Kalau negara maju, dianggap udah maju, itu angkanya 80 minimal. Kita ada 78,99. Saya harap tahun ini sama tahun depan saya mau genjot, tinggal 1,01 kita telah mencapai minimal negara maju. Nah jika bapak ibu hidup sehat, mau check up kesehatan dengan baik, kita akan mencapai target mencapai 80 IPM ini. Jadi bagaimana supaya dompet bapak penuh? Nah saya pengen bikin busnya semurah mungkin seluruh Jakarta. Tahun ini akan berdatangan bus yang bagus-bagus. Nanti Jumat saya akan coba bus bagus pengganti Metro Mini. Saya bilang saya nggak mau kursinya hadap-hadapan, nanti jepit di tengah. Kalau laki-laki yang kurang ngajar jepit-jepit di paha orang lagi, repot perempuan. Ya kan? Perempuan nggak mau naik kan? Jadi saya minta desain kursinya enak, empuk, pakai busa, hadap ke depan dua-dua. Jadi yang berdiri hanya satu orang di tengah nggak apa-apa, tapi dia nggak menjepit paha orang, kira-kira gitu kan? Kan duduknya begitu kan? Dia di tengah. Nah kalau ada seperti ini, saya yakin hanya bayar 3,5, bapak ibu naik bus seluruh Jakarta. Bayar 7.000 seharian boleh naik turun bus. Nanti saya mau jual tiket bulanan, mungkin 3 bulan, 6 bulan, tahunan, itu ada potongan harga. Nah saya ingin bapak ibu semurah mungkin naik bus di Jakarta. Jadi akan menghemat uang. Sembako juga saya tekan semurah mungkin. Saya minta bapak ibu semua harus punya BPJS kesehatannya atau kartu Jakarta Sehat. Bayi baru lahir pun daftar. Kalau nggak punya uang membayar sendiri, jangan sombong-sombong beli kelas 2, kelas 1. Daftar saja di puskesmas, beli kelas 3, kami bayarin. Kami bayarin. Asal bapak ibu, lalu bapak ibu ngeluh kelas 3, 10 ranjang sih, repot. 8 ranjang penuh, bangun pagi besok udah pulang ke akhirat lagi sebelah. Kan ngeri kita. Ini kita mau kelas 1 kan. Nah jadi rumah sakit baru yang kami bangun itu 1 kamar kelas 3 hanya 4 ranjang. Kita lagi membangun 2026 ranjang punya rumah sakit buat jantung, bukan buat stroke, otak, dan kanker. Bahkan saya menyediakan 500 apartemen di rumah sakit itu. Jadi kalau orang yang ekonominya kurang baik, kalau sudah stadium 4, saya tidak ingin dikembalikan ke rumahnya. Kalau kembalikan ke rumahnya itu pasti dia meninggal, karena di rumah nggak ada yang masakin, nggak ada yang ngurus, panas. Coba kalau ditaruh di apartemen yang mewah, ada kolam renang, ada bioskop, ada ruang musik gitu ya, pasti doanya berubah. Ya Allah, kalau bisa saya di dunia sebentar dulu deh, pekerjaan masih banyak, anak cucu masih banyak, jadi belum mau pulang ke akhirat tuh. Coba kau pulang ke rumah, cucunya marah, nggak ada yang liatin, masak nggak jelas, mandi susah, panas lagi. Ya Allah, bawa kembali saja saya ke surga. Di dunia sudah tidak menyenangkan. Jadi kau coba ke dunia menyenangkan. Nah inilah palliative care. Untuk apa saya lakukan ini? Saya ingin usia orang Jakarta nambah. Kalau yang kena kanker cepat mati, ini ngurangin nilai kita. Nah kalau dia sehat, nambah ini. Nah saya nggak tahu berantem apa nggak. Tadi pagi baru saya cerita sama istri saya. Lihat tuh kakek nenek kita 92 masih sehat. Ya nggak? Mana pernah cemberut kayak lo nenek gua ngomong gitu.
ini bercanda. Dan nggak pernah bisa ranjang, nggak pakai munggungin kalau lagi ngambek gitu ya. Itu syarat umur panjang gitu kan. Istri saya bilang gini, lu kira kakek nenek nggak pernah berantem? Maksud saya berantem nggak apa-apa, yang penting cek kesehatan. Karena tadi pagi ibu saya bilang sama saya, kakekmu kayaknya ada gangguan jantung sekarang. Kenapa? Nenekmu terlalu galak. Nah, saya juga pengen suami istri hidupnya juga baik. Maka kita membangun banyak RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Saya mau kasih uang banyak Pak Wali Kota. Nanti tiap tempat kumuh, tiap RW kita bangunkan. Juga ada PK Camat buat dagang. Untuk apa? Supaya dari janin, ibu hamil sampai yang tua bisa berkumpul bareng, saling kenal, saling membantu. Ini gotong royong sifat bangsa kita. Nanti Sabtu Minggu yang nggak punya duit, saya udah bilang sama bus sekolah kan nganggur. Bus sekolah tolong jemput kakek nenek ini, jalan-jalanlah ke Monas, ke Balai Kota, supaya dia hatinya lebih senang. Diangkutin, cucunya temenin, supaya umurnya lebih panjang. Ya, saya harap Bapak Ibu semua otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Gampang kan ingatnya kan? Jadi otak penuh apa? Sekolahnya baik, budayanya baik, dikembangkan, agamanya juga mesti baik. Tingkat kebagian baik. Lalu perut penuh, sehat, boleh makan apa saja, mau duren, mau kambing guling, semua boleh. Mau sop kaki kambing, semua boleh. Dompet penuh, semua mengerti. Yang penting hidup harus seimbang. Ya, jadi istilah kalau dalam agama Islam, bagaimana menyeimbangkan hablum min Allah, hablum min anas. Nah, itu supaya ngerti itu. Ya kan? Kalau dalam Pancasila, gimana menyeimbangkan ketuhanan Maha Esa dengan keadilan sosial. Kalau orang Kristen Katolik bilangnya apa? Gimana mencintai Tuhan Allahmu, juga mencintai sesama manusia. Jadi ini dua hukum ini semua nggak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah, cinta Tuhan setengah mati, benci orang, mau bunuh orang, itu ada yang salah. Pasti gurunya ngaco itu. Suruh belajar sama saya gurunya kalau gitu. Nanti saya ajarin. Jadi kalau orang makin cinta Tuhan, harusnya makin cinta sesama. Tapi kalau cinta sesama melulu kagak cinta Tuhan, itu pasti tukang selingkuh. Hati-hati itu. Cinta melulu, ketemu sama orang cinta aja, sama Tuhannya kagak, itu juga bahaya. Jadi mesti seimbang ini, ya. Karena mataharinya udah terlalu panas, nanti saya hitam, saya berhenti sampai di sini. Terima kasih. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dengan ditandatanganinya prasasti oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka resmi sudah Pasar Pesangkaran Jakarta Selatan. Dan rangkaian acara selanjutnya kami mohon perkenan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau Pasar Pesangkaran hingga titik berdepan. Bagus nih, mudah-mudahan udah dagang nih Bapak keluar. Cobain kata-katanya dong Pak, Pak Ahok. Cobain kata dong Pak. Cobain kata dong Pak. Ya Pak, ini dulu Pak. Lewat. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo, ayo. Backlight, backlight. Oke. Oh, foto-foto. Awas sambil jalan, gantungan. Ayo sambil jalan Pak. Terus. Ya terus yuk, Bang. Iya, Oke.
Nggak apa-apa buat contoh kalau belanja jadi tinggal nggak usah jadi Ayo bang. Salah. Bener-bener awas. Ayo bang. Iyalah. Bukan ada yang semua ya. Ayo ibu terus jalan bu, terus penuh terus jalan terus iya. Sini bentar pak. Foto dulu. Iya mundur ya. bikin apa tuh? Bikin sendiri. Ada 200. Turun kagak muat. Terus bu. Pikir ya. Ayo. Maju lagi bu. Udah yuk, kalau udah mundur. Yuk, udah ya. Udah mundur. Kan dari tadi udah foto. Oh ya boleh ya Pak. Jangan dibantu. Jangan gak 10 tahun. Terima kasih Bapak udah datang ke pasar kita ya Pak. Semoga pasar ini tambah maju. Dengan Pak Ahok. Saya bilang masih pasar ekspor. Iya. Iya, biar tahu ya kan. Oke Pak. Makasih ya Pak.
Ya, saya Pak. Nah, ini jawab nih dirut yang atur. Ya, gimana kira Pak? Ya, jadi sebenarnya nih kita sengaja mengundang Pak Gubernur juga sekaligus juga jadi tahu kondisi pasar kita seperti apa. Dan ini kita mau ada program ke depannya ini kita memang mau gimana caranya kita juga melihat dari sisi bisnisnya, jadi usahanya. Kemudian program marketing kita seperti apa nantinya ke depan. Dan ini kan kita perlu ada sesuatu entertainment di sini atau kemudian hal yang tematik yang tadi Pak Gus sampaikan itu yang kita harus konsisten kita adakan di sini. Nah ini food courtnya juga kan kita di atas, cuma waktunya memang mepet banget. Jadi kemungkinan nanti kita kunjungan lagi sekali lagi untuk kemudian memastikan apa yang memang kita bisa buat ini jadi menarik. Karena pengunjungnya pun kurang kami lihat di sini. Tapi ini nggak apa-apa, ini perbaikan nanti buat kita ke depannya. Pasti karena activity kita akan gunakan activity mingguan. Nanti itu yang kita akan undang beberapa produsen-produsen yang selama ini senang sama pasar gitu ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan kesehatan. Nah itu kita mau lakukan tiap minggu nih. Tiap minggu weekday-nya kita lakukan, nanti kemudian program perkulakan kita beres, barangnya bisa lebih murah, nanti semuanya kita lakukan seperti itu. Kita buat meriah supaya pembeli ini masuk. Jadi kita caranya lagi kita pikirkan supaya pembeli ini masuk. Karena berapa tahun itu dibangun ini? Ini 6,8 miliar. Ya. Banyak programnya dari yang 10 sampai di 2017 20. Jadi ada 30 lokasi pasar lagi. Kita lihat dari tipikalnya nanti, zoningnya kita lihat, komersial zoningnya kita lihat, nanti kita lihat gimana tipenya pasar ini nanti bisa hidup. Tapi yang pasti lokasinya cukup strategis untuk membuat usaha kecil menengah ini hidup. Yang lama ya. Nah ini tentu tidak sesuai dengan harapan saya. Harapan saya itu kita bangun pasar yang betul-betul modern, tapi pedagangnya nggak habis uang sewa untuk tahun di depan. Jadi kita akan menarik orang-orang pelaku pasar di tempat yang ada pengalaman. Tergantung, makanya mereka harus analisa, bukan soal tematiknya, gimana bikin dia menarik supaya orang mau ngumpul. Nah salah satu pola kita yang paling bagus itu adalah membangun di atasnya adalah rusun. Nah kalau di atasnya rusun, otomatis bawahnya langsung dia beli. Konsepnya itu, jadi semua rusun kami itu harus ke depan itu ada terpadu, semua pasar harus ada rusun di atas. Caranya akan diterapkan di mana itu? Banyak, nanti kan yang di pasar Ilmu, yang di pasar Rumput, itu jelasin. Maaf, ini kan menjelang Idul Adha, katanya ada larangan kita ada program. Nah kan kita wali kota lah jelasin, kalau curah jarak ke bawah kan bahaya. Itu udah ada pergubnya kok. Ya. Ganjil genap sejauh ini ya memang lebih baik daripada 3-in-1. Tapi tetap IRP jalan ya nggak ada lagi ganjil genap. Lebih baik daripada 3-in-1. Berarti akan dilanjutkan ya Pak? Bukan lanjutin lagi 30 udah mulai hilang kamu. IRP enggak, bukan lebaran jalan. Kita akan IRP menyediakan bus yang banyak dan trotoar yang banyak. Ya orang kalau begitu bubaran kita lagi kerjain nih, bubaran dari stasiun kereta api Tanah Abang. Ini trotoarnya bisa sampai ke daerah kota ini, daerah tengah ini agak lebar. Jadi orang akan milih jalan. Nah terus busnya juga bisa siapin yang lantainya pendek. Bus-bus juga kita siapkan yang sekarang kursi 2. Nanti minggu depan saya akan coba pakai. Kan minggu depan mesti naik bus. Nah saya akan coba dari rumah sampai ke balik kota. Saya pengen kursi itu dua-dua pakai sofa, pakai busa. Jadi kayak Metro Mini kan, dua-dua ada ke depan, berdiri satu saja. Nah bus-busnya mesti sampai ke sini. Karena kalau ada busnya enak begitu, duduk nyaman, kayak bus luar kota 3.500 orang akan mulai pindah. Flyover tergantung posisi, tapi yang pasti kita mau menyelesaikan yang 9 koridor LRT. Pak, kalau bilang ganjil genap gimana? Lelang ya? Kalau bilang ganjil genap, Ada mulai hidup 30. jadi hari ini udah bagus Pak. Penambahan armada bis kita siap Pak. Udah siap. Kita akan masuk 100 lebih sampai akhir tahun. Yang lower deck 152. Paling kalau dia meleset Januari masuk semua. Sama seperti Metro Mini ya? Lebih panjang daripada Metro Mini. Itu yang gandeng apa yang biasa Pak?
Sebetulnya kalau kita bilang ancaman banjir dari Katulampa, Ciliwung sudah hampir tidak ada. Jadi kalau dulu kita dengar Katulampa itu siaga 1, Jakarta takut. Sekarang udah nggak ada, tinggal Bukit Duri. Nanti Pak Wali Kota kan SP 1, 2, 3, kita paksa dia pindah. Kalau Bukit Duri kita selesai seat pile, nggak ada cerita lagi siaga 1 Katulampa kita deg-degan. Saya tanya aja orang Jakarta, kamu lihat pintu Manggarai, pernah nggak ada siaga 1 lagi Manggarai hari ini? Nggak pernah lagi. Nggak ada lagi cerita Manggarai siaga 1, nggak ada lagi cerita Kampung Pulau banjir. Nanti sebentar lagi nggak ada lagi cerita Bukit Duri banjir. Jadi sepanjang aliran tengah ini, saya jamin beres. Kecuali air rob melewati 2,8 meter dan hujan, tenggelam. Makanya sekarang tanggul ini lagi kita bikin 3,8 meter. Itu pasar ikan kita lagi bongkar untuk tanggul 3,8 meter. Kalau itu tanggul selesai, saya jamin Jakarta nggak banjir. Kecuali kamu tinggal, saya kira 2 tahun depan udah kelihatan. Sekarang juga banyak sama orang-orang ini, udah banyak titik-titik yang dulu banjir, udah nggak banjir kok. Yang banjir juga dulu berhari, sekarang ngomong jam. Itu udah kita kerjain terus ya. Rumah Lembang kan bukan, itu kan memang rumah yang disediakan dari teman-teman relawan supaya relawan itu ada tempat kumpul untuk diskusi. Ya itu aja, mereka yang biayain, mereka yang kerjain, ya saya terima kasih aja. Apa? Relawan teman Ahok Jarot deklarasi. Saya nggak tahu, kalau soal Ahok saya nggak tahu. Tapi ada Pak Ahok Jarot. Ada yang relawan Ahok Jarot ada, mereka kemarin saya lihat ada di berita ya, deklarasi ya. Saya nggak tahu. Pak udah menang Apa? Siapa? PDIP kenapa? Enggak, kan PDIP kita udah, saya kan dicalonin PDIP waktu Pak Jokowi. Kalau sekarang Pak, jadi Saya kan masih menjalankan program PDIP sebetulnya Pak Jokowi. Masih kan? Pak PKB akan mendorong Bapak Uno dengan Pak Ibu Silvi. Ya, minimal Bu Silvi kalau dia mau kan keluar satu deputi, ada lowongan deputi yang lain. Kita masih evaluasi. Jadi inti tarifnya makin tengah makin mahal, makin luar itu makin tinggi. Kamu itu saya nggak tahu. Salaman ya udah Bu ya. Saya udah Pak.